Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yudi hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan. Pertama-tama mari kita siapkan, ayo anak-anak juga siapkan ya, kertas warna. Jadi kita akan membuat pecahan-pecahan, belajar pecahan, konsep pecahan dengan menggunakan potongan-potongan dari si kertas warna ini. Kertas yang pertama kita lipat menjadi dua. Ayo sama-sama kita lipat menjadi dua. Oke. Jadi ini kan satu kertas, kita bagi menjadi dua. Kalau udah garis tengahnya kita gunting. Jadi siapkan gunting juga. Ayo sama-sama kita gunting bareng-bareng. Kita gunting menjadi dua. Sudah. Sekarang ada dua kertas nih ya. Ada dua kertas. Satu, dua. Nah, ini artinya satu kertas dibagi dua. Oleh karena itu, satu kertas ini yang sudah dibagi dua namanya 1/2. Jadi 1/2. Jadi kertas ini ukurannya menjadi 1/2. Ini menjadi 1/2 ya. Atau setengah. Pak Yudi tempel deh di papan tulis ya, biar nggak ribet nih, biar kelihatan. Oke. Oke. Nah, satu ini kan tadi jadi satu, kita belah menjadi dua. Ini namanya 1/2. 1/2. Paham ya? Jadi satu kertas ini kita belah menjadi dua, berarti itu namanya 1/2 ya, atau 1/2. Nah, sekarang coba kita siapkan lagi kertas yang lain, kita lipat seperti tadi. Terus kalau udah kayak gini kita lipat lagi. Jadi semakin kecil. Kalau udah, kita lihat di sini kertasnya terbelah menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita gunting-gunting lagi sesuai dengan kotak-kotak yang sudah terlihat di sini, garis-garis yang sudah terbelah ini. Mari kita potong menjadi 4. Oke, sudah. Sekarang potongan kertasnya menjadi 4 bagian. Nah, ini berarti namanya 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, ada 1/4. Jadi ada 4 1/4. Sekarang saya tempel lagi supaya ini supaya bisa kelihatan jelas. Sudah. Potongan ini berarti namanya 1/4. 1/4. Jadi 1/2 adalah satu yang dibagi dua. Jadi ada dua potongan. Kalau ini tadinya 1 kita belah menjadi 4. Jadi namanya 1/4. Nah, sekarang kita lihat ya. 1/2 sama 1/4 besaran siapa? Lebih besar yang mana ukurannya? Ini 1/2. Ini 1/4. Lebih besar yang 1/2 titik-titik 1/4 ya. Sekarang kita mau bandingin nih 1/2 sama 1/4. Hubungannya 1/2 titik-titik 1/4. Hubungannya apa nih? Ya, sekarang kita mau mengenal hubungan antar pecahan, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kita kasih tanda ini untuk lebih dari. Nah, kita kasih tanda ini untuk lebih atau kurang dari. Kurang
Terus kita kasih tanda ini untuk memberikan nilai arti sama dengan ya, atau senilai, atau senilai. Oke, kita lihat di sini bahwa 1/2 titik-titik 1/4. 1/2 kan besarnya segini. Nah, 1/4 besarnya segini. 1/2 sama 1/4. 1/2 coba kita cocokin ya. 1/2 lebih dari 1/4. Kalau lebih dari berarti lebih besar ya. Terus atau 1/2 kurang dari. Kalau kurang dari artinya lebih kecil ya. Kurang dari 1/4 atau sama. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang atas, tengah, atau yang bawah? Ya, 1/2 lebih dari, kurang dari, atau sama. Ya, lebih dari ini artinya lebih besar ya, besar. Lebih dari berarti besar, kurang dari berarti lebih kecil. 1/2 lebih besar atau lebih kecil dari 1/4 atau sama? Ya, 1/2 lebih besar dari 1/4, berarti jawabannya yang ini, ke atas. Berarti kita kasih tanda ini. Paham? Oke. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Kita belajar tentang tanda ini. Ya, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Oke, Pak Yudi hapus dulu papan tulisnya. Tadi kan 1/2 lebih dari 1/4. Ya, ini contoh ya. Berarti 1/4 kurang dari 1/2. Jadi kita kasih tanda ini untuk lebih besar ya. Untuk lebih besar atau lebih dari. Tanda ini untuk kurang dari atau lebih kecil ya. Boleh tulis lebih kecil atau kurang dari. Nah, kita lihat bacanya dari sebelah kiri. 1/2 lebih besar dari 1/4. Ya kan? 1/2 lebih besar dari 1/4. 1/4 tandanya ini berarti lebih kecil ya. 1/4 lebih kecil dari 1/2. Ya, 1/4 lebih kecil dari 1/2. Jadi bacanya dari sebelah kiri ya, paham? Oke. Semakin besar pembilangnya ya, semakin besar pembilangnya, maka nilainya itu akan menjadi semakin kecil. Contoh ya, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Jadi ini urutannya dari besar ke yang kecil nih. Contohnya gini. Gambar pizza yang pertama, ini bagiannya 1/2 karena dibagi 2. Yang kedua, pizzanya 1/4 karena dibagi 4. Yang ketiga, pizzanya 1/6 karena dibagi 6. Yang ke-8, pizzanya dibagi 8, jadi sebutnya 1/8. Nah, coba kamu lihat deh, mana ukuran pecahan pizza yang paling besar dan mana yang paling kecil. Yang paling besar 1/2 kan ukurannya, paling puas, paling kenyang, paling besar dibandingkan pecahan-pecahan pizza yang lain. 1/4, 1/6, 1/8. Yang paling kecil adalah 1/8. Kita lihat bahwa semakin besar pembaginya atau dibaginya, maka akan semakin kecil. Jadi gitu ya, semakin besar penyebutnya, yang bawah itu kan penyebut, semakin besar penyebutnya berarti semakin kecil ukurannya. Nah, menurut kamu 2/5 sama 2/9 lebih besar yang mana ya? Kita coba, kalau tadi kan gambarnya kita pakai gambar pakai kertas ini, ya bentuknya kan persegi. Terus gimana kalau bentuknya lingkaran? Coba kita cari gambar dulu. Misalkan ini lingkaran ya. Ini namanya 1/2 ya. 1/2, ini 1/2. Terus kalau misalkan dibelah lagi nih ya. Dibelah lagi. Nah, ini yang diarsir namanya 1/4. 1/4. Jadi yang diarsir ini 1/4, yang semua ini 1/4, 1/4, 1/4. Jadi kalau ditanya yang diarsir, berarti yang diarsir doang nih 1 kan ada 4 dari 4 kotak. 1,
1, 2, 3. Jadi yang diarsir doang namanya 1/4. Kalau misalkan kayak begini, ada 2 kotak yang diarsir, 1, 2 dari 4 kotak, berarti ini nilainya 2/4. Kalau misalkan yang diarsirnya 3, yang diarsir tuh yang dicoret ya, yang dicoret 3, 1, 2, 3, maka yang diarsir nilainya adalah 3/4. Oke, yang diarsir ini namanya 3/4. Kalau misalkan ada 4 kotak terus diarsir semua, berarti namanya 4/4 yang diarsir, atau sama dengan 1. Oke, 1/4. 4 itu jumlah semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 1/4. Kalau ini yang diarsir 3, 1, 2, 3. Berarti penyebutnya 3, pembilangnya 4. Berarti yang atas 3, yang bawah 4. Kalau ini yang diarsir 2, berarti yang di atasnya 2 dari 4. Nah, terus kalau misalkan jumlahnya ada banyak, misalkan dibagiin banyak, ya sesuaikan lagi. Terus misalkan kalau ada banyak, ada banyak nih, ada berapa nih? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lihat, misalkan arsirnya kayak gini. Yang diarsir ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Yang diarsir ada 3, berarti ada 3/. Nah, bawahnya jumlah semuanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti disebutnya 3/8. Terus kalau misalkan lagi ya, ini Pak Yudi bikinnya asal cepat-cepat dulu aja, tapi biar bisa kasih contoh dulu. Misalkan ini yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir ada 5, berarti nilainya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 per semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya ada 8, berarti 5/8. Nah, misalkan ada gambar lagi nih, tapi gambarnya persegi panjang. Dibagi 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, dibagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8. Berarti setiap kotak ini mewakili 1/8. Nah, kalau misalkan kotaknya yang tadi dicoret cuma ada 2, ya, cuma ada 2 nih, bagian yang ini sama yang ini. Berarti ini nilainya adalah yang diarsir ada 2, 1, 2, berarti 2. Per jumlah semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti semuanya ada 2/8. Paham ya? Terus kalau misalkan ada persegi panjang lagi, diarsirnya dibaginya kayak gini. Misalkan kayak gini ya, ini ceritanya dibaginya rata nih, cuma gambarnya jelek ya. Diarsirnya 1, yang diarsir nih ya. Terus 2, 3. Nah, yang diarsir ada 3 bagian, 1, 2, 3. Semuanya ada berapa barisnya? Ada 4. Berarti nilainya sama dengan 3/4. Oke, gampang kan? Nah, selanjutnya kerjakan soal ini ya. Kerjakan soal-soalnya ya. Ada 5 soal. Silakan kamu hitung gambar-gambar tersebut, pecahan yang diarsir itu nilai pecahannya berapa ya? Gampang kan? Semangat mengerjakan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya.